Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Suhendar Aryadi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pembelajaran pengembangan web, yaitu yang pertama adalah bahasa HTML. Pada pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas atau pendahuluan tentang HTML. Pada pendahuluan kali ini, ada 4 poin yang akan disampaikan. Yang pertama adalah pengertian HTML, yang kedua fungsi HTML, yang ketiga melihat sekilas HTML, yang keempat mengenal jenis-jenis bahasa pemrograman web yang berkaitan dengan HTML. Baik, yang pertama pengertian HTML. HTML atau singkatannya adalah Hypertext Markup Language adalah bahasa markah standar untuk membuat dokumen web yang dirancang untuk ditampilkan di sebuah peramban atau browser seperti Google Chrome, Mozilla, dan lain-lain, dan dapat ditampilkan juga di jaringan internet. Contoh, di sini saya tampilkan 2 buah website, yaitu dari google.com dan nationalgeographic.com. Ini merupakan sebuah contoh daripada menggunakan bahasa pemrograman HTML, di mana sebuah bahasa yang dapat ditampilkan dalam sebuah browser. Nah, browsernya itu misalnya menggunakan Google Chrome, dan nanti akan menampilkan sebuah data atau dokumen. Nah, misalnya google.com ini akan terlihat dokumennya, kemudian National Geographic akan terlihat tampilan atau dokumennya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, singkatan ini terdiri dari 3 komponen kata utama, yakni Hypertext, Markup, dan Language. Hypertext dari HTML menekankan pengertian teks yang lebih dari sekedar teks. Maksudnya selain berfungsi sebagai teks biasa, sebuah teks di dalam HTML juga bisa berfungsi sebagai penghubung ke halaman lain atau dikenal dengan istilah link. Nah, nantinya kita juga akan melihat bahwa tidak hanya teks saja yang bisa digunakan sebagai link, tetapi bisa berupa gambar, suara, dan lain-lainnya. Link inilah yang menjadi inti dari HTML. Kata kedua dari singkatan HTML adalah markup. Markup dapat diterjemahkan sebagai tanda atau penanda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah mark. Di dalam HTML ini kita akan menggunakan tanda-tanda khusus, yaitu seperti P untuk paragraf atau L untuk list. Nah, tanda ini atau mark ini diperlukan untuk mengatur format dan membuat struktur halaman web. Bagian terakhir dari HTML adalah language. Istilah language jika diterjemahkan berarti bahasa. Nah, khusus bagi Anda yang pernah berkenalan dengan bahasa pemrograman komputer, di sini HTML tidak menggunakan istilah programming language ya, tetapi hanya menggunakan istilah language saja. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman. HTML ini tidak memiliki struktur dasar seperti variabel, kondisi, ada function, dan lain-lain. Tetapi HTML ini memang sebuah bahasa scripting di mana untuk membuat sebuah dokumen. Itu adalah pengertian daripada 3 komponen kata utama yang ada dalam HTML. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa HTML ini memang lebih tepatnya bukan bahasa pemrograman, merupakan sebuah bahasa scripting, yaitu bahasa script untuk membuat sebuah dokumen. Fungsi HTML dalam proses pengembangan sebuah web atau web development berfungsi untuk membuat struktur dari sebuah website. Jadi misalnya HTML digunakan untuk menandai bagian mana yang akan menjadi judul artikel, kemudian bagian mana yang akan berfungsi sebagai isi artikel, dan atau bagian mana yang butuh disajikan dalam bentuk tabel dalam web tersebut. Contoh, misal dalam sebuah tampilan layar yang saya rekam dari nationalgeographic.com, di sini HTML berfungsi adalah struktur data. Jadi misalnya bagian mana yang akan dijadikan judul, misalnya bagian atas atau bagian manapun itu. Jadi HTML di sini berfungsi hanya sebagai struktur dasar. Adapun yang lain-lainnya dalam sebuah web, misalnya logika, kemudian styling atau warna, ataupun behavior, misalnya ada animasi dan lain-lainnya, itu nanti akan ada bahasa-bahasa yang lainnya juga yang saling terkait dengan HTML. Misal di sini styling warna untuk CSS, kemudian ada JavaScript sebagai nantinya bisa digunakan untuk behavior-nya, baik itu animasi, pop-up, dan lain-lainnya. Nah, dari fungsi HTML tersebut, saat ini untuk membuat sebuah web modern,
tidak bisa hanya menggunakan HTML saja, tetapi juga memerlukan bantuan bahasa pemrograman web lain tadi seperti CSS, JavaScript, kemudian ada logikanya, bisa menggunakan PHP dan lain-lainnya. Kemudian kita bisa melihat sekilas HTML dalam website yang kita buka. Itu caranya bisa dengan klik kanan pada mouse atau tikus, kemudian kita pilih menu lihat sumber halaman. Akhirnya nanti kita bisa memperlihatkan, kita bisa melihat sumber halaman daripada website yang kita buka. Misalnya ini adalah kode HTML yang ada di website nationalgeographic.com. Di sini kita bisa melihat HTML-nya seperti apa dan bisa kita jadikan inspirasi juga ketika kita membuat sebuah website. Dalam sebuah pengembangan sebuah website, HTML itu bukanlah bahasa satu-satunya yang digunakan. Ada beberapa bahasa yang terkait dengan HTML sehingga bisa menjadikan pengembangan website itu menjadi sebuah website yang utuh. Jika tadi HTML adalah sebuah bahasa untuk struktur web, kemudian ada CSS sebagai presentasi, styling, warna, dan lain-lain, kemudian ada JavaScript, nanti sebagai behavior untuk animasi, untuk pop-up, dan lain-lain. Kemudian nanti ada PHP, ini digunakan contohnya sebagai logaritma atau logika. Selain PHP juga ada beberapa bahasa pemrograman yang lainnya, misalnya ada Ruby, ada Python, ada Java, dan lain-lain. Kemudian ada database. Dalam sebuah website juga perlu adanya database ya untuk penyimpanan data website tersebut. Ini bisa menggunakan MySQL, kemudian menggunakan bahasa-bahasa database yang lainnya juga bisa digunakan. Artinya dalam sebuah pengembangan website itu ada beberapa bahasa pemrograman yang terkait. Nah, bahasa-bahasa ini kita akan bahas juga, tetapi dengan topik yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan dan sekilas sejarah tentang HTML5 ini. HTML5 pada awalnya dirancang pertama kali pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee. Nah, beliau merupakan seorang ilmuwan Inggris yang saat itu bekerja di CERN, yaitu Komisi Eropa untuk Penelitian Fisika Nuklir. Jadi pada waktu itu, Tim Berners-Lee ini mengembangkan sebuah teknologi supaya bisa menghubungkan antar ilmuwan itu berbagi dokumen atau berbagi hasil penelitiannya. Akhirnya terbentuklah HTML atau terbuatnya HTML ini. Nah, terakhir HTML ini mencapai generasi HTML5, yaitu teknologi HTML terbaru yang dikembangkan oleh organisasi W3C dan WHA TWG atau WATWG ini. Nah, dari generasi pertama sampai generasi kelima atau HTML5 memang sangat banyak sekali improvisasi perkembangan teknologinya. Yang pasti di HTML5 ini teknologinya sudah semakin baik dan fiturnya sudah semakin banyak. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa di HTML5 ini seperti yang ditunjukkan. Oke, sebentar. Seperti yang ditunjukkan pada fitur yang berwarna hijau ini, bahwa HTML5 ini sudah mendukung banyak sekali teknologi yang dapat berkolaborasi dengannya. Salah satunya contohnya ada ML3, kemudian CSS3, ada SPG, ada selector, kemudian navigasi timing, user timing, dan sampai kepada teknologi-teknologi yang lainnya. Artinya bahwa teknologi HTML5 ini sekarang sudah pesat majunya dan memang bisa digunakan untuk yang bisa berkolaborasi dengan teknologi-teknologi yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah browser dan text editor. Nah, pembahasan tentang browser dan text editor ini penting sekali karena memang HTML ini adalah bahasa teknologi atau adalah bahasa dalam sebuah teknologi yang mana hanya bisa ditampilkannya dalam browser, dan kemudian untuk menulis HTML ini bisa menggunakan software text editor.
Untuk menjalankan HTML, kita butuh web browser. Nah, web browser adalah program yang akan menerjemahkan kode-kode HTML dan menampilkannya menjadi halaman website. Contoh web browser itu ada banyak, contohnya ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Safari, Opera, dan lain-lain. Teman-teman di sini saya yakin sudah paham bagaimana cara menginstalnya. Silakan bisa diunduh atau didownload dari masing-masing web resminya, kemudian bisa menggunakan sesuai yang teman-teman biasa digunakan dan memang nyaman digunakan. Nah, selanjutnya adalah text editor, adalah aplikasi yang berfungsi untuk membuat dan mengedit file teks, salah satunya adalah HTML. Sebagaimana yang akan kita pelajari nanti, pada dasarnya file HTML hanyalah file teks biasa. Nah, tetapi untuk membuat kode HTML ini kita bisa menggunakan aplikasi text editor dan itu banyak sekali yang bisa kita gunakan di internet. Salah satunya adalah Visual Studio Code, kemudian Sublime Text, ada Atom dan Notepad++. Silakan teman-teman install dan kemudian download dan install aplikasinya. Kemudian kita bisa menggunakan yang mana saja, tetapi dalam praktek pembelajaran HTML kali ini, saya akan menggunakan Visual Studio Code. Silakan teman-teman dapat menyesuaikannya.